Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara semua, di video kali ini saya akan membahas perihal jati diri sesuai dengan beberapa pertanyaan yang masuk hari ini, atau di video hari ini kita akan membahas, belajar bersama-sama tentang jati diri. Sebagai awalan, banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa ingin mencari jati diri, kemudian ingin menemukan jati diri, bahkan ada yang sampai berkata kehilangan jati diri. Nah, sebenarnya jati diri itu apa? Jati diri adalah sesuatu hal yang ada dalam diri kita, gitu, berkenaan dengan sifat, karakter, watak, dan kepribadian. Artinya untuk mengenali diri kita sendiri itu kadang-kadang memang prosesnya sangat sulit sekali gitu. Maka seperti ya ungkapan yang di awal tadi, sampai ada orang yang mengatakan bahwa sampai ingin mencari jati diri, menemukan jati diri, bahkan ada yang sampai bilang kehilangan jati diri. Baik sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku semua, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting gitu, karena ini adalah sesuatu hal keilmuan yang mendasar gitu, untuk bagaimana kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan berbagai masalah, dengan berbagai perjalanan yang sangat luar biasa. Dan tentunya setiap orang perjalanannya beda-beda, peristiwanya berbeda-beda, kejadiannya berbeda-beda, sejarahnya berbeda-beda. Untuk itu jati diri ini sangat diperlukan sekali untuk kita bisa mengenali jati diri kita sendiri, kemudian kita bisa menggali dan sebagainya. Tetapi hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya jati diri itu tidak ada di mana-mana, tidak kemana-mana, dan hanya ada dalam diri kita sendiri, tidak kemana-mana sama sekali. Nah, untuk itu ketika Anda ingin mencari jati diri, jangan lihat di luaran, tetapi lihatnya adalah dalam diri kita sendiri. Itu poin yang pertama. Seperti itu. Misalnya salah satu contoh, kita sampai ingin menjadi orang lain. Kita dalam hidup kadang-kadang kan memiliki motivasi, memiliki figur seseorang yang kita idolakan, sehingga dengan kehidupan seseorang itu, bahkan sesuai dengan gayanya, kemudian gaya hidupnya dan sebagainya, kita sendiri tertarik gitu, ingin menjadi seperti dia gitu, sehingga kita mempelajari, bahkan kita memiliki banyak sekali data-data si figur tersebut gitu. Misalnya adalah artis itu, sampai namanya, nama kecilnya, kemudian lingkungannya, latar belakangnya dan sebagainya pun kita tahu seperti itu. Bahkan kita bisa meniru, dan menirunya itu sangat dipraktekkan sekali. Artinya sesuai dengan gaya rambutnya, sesuai dengan makan kesukaannya dan sebagainya, itu benar-benar kita seperti gaya dia gitu, seperti itu. Tetapi sebenarnya dalam hati kecil kita itu kadang-kadang juga berontak gitu, dalam arti tidak nyaman gitu. Karena apa? Jati diri yang dilakukan atau gaya hidup, gaya segala halnya dalam kehidupan sesuai dengan apa yang dicontoh oleh si figur tersebut, sebenarnya dalam hati kita tidak nyaman gitu. Karena apa? Gaya hidup seseorang itu sangat jauh berbeda dengan gaya hidup masing-masing orang, termasuk diri kita gitu. Kalau mencontoh kebaikannya, beberapa konsepnya mungkin bisa itu. Tetapi kalau kita ingin menjadi orang lain, itu sangat kesusahan gitu, dan itu sangat menyiksa gitu, membutuhkan sesuatu hal yang sangat besar gitu. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kemudian kita mencontoh orang lain persis kepribadiannya, gaya hidupnya, gaya rambutnya, gaya pakaiannya dan sebagainya, itu sangat-sangat kesulitan sekali. Maka ketika Anda ingin menemukan jati diri Anda, maka tengoknya adalah ke dalam. Tentunya dalam hal mengarungi dunia spiritual, untuk menggali jati diri, mengenali jati diri dan sebagainya, kita butuh bimbingan seorang guru. Ada beberapa cara untuk mengenali jati diri, yaitu yang pertama, santai dalam menjalani hidup. Kemudian
Kedua, berbicara pada diri sendiri. Ketiga, buat daftar tentang apa yang kamu suka dan kamu benci. Kemudian yang keempat, kenali kemampuan sendiri. Kelima, introspeksi diri. Keenam, percaya pada diri sendiri. 7, motivasi diri. Yang kedelapan, tidak pernah lelah untuk belajar. Nah, kemudian apakah identitas diri sama dengan jati diri? Nah, jati diri itu adalah sebuah pribadi yang melekat khas pada diri seseorang dan merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Sedangkan identitas diri merupakan sebuah pengenal diri seseorang di masyarakat. Pola pikir seperti yang ini itu tentu saja ada karena selalu menganggap bahwa identitas itu yang lebih penting dibandingkan lainnya. Nah, kemudian mengapa aku penting mempunyai jati diri itu? Setiap manusia dalam menghadapi kehidupan di dunia ini harus memiliki jati diri agar memiliki simbol dari seseorang tersebut dan membedakannya dengan dirinya dengan orang lain. Seperti suatu ungkapan yang mengatakan, semakin tinggi pohon berdiri, semakin kencang angin yang berhembus. Nah, terus kemudian bagaimana cara mengetahui bakat diri kita? Yang pertama, kita bisa temukan hal-hal yang disuka. Menemukan hal yang disuka itu memang cukup sulit gitu, makanya harus dicari. Kemudian yang kedua, cari hal yang bisa dikerjakan. Kemudian yang ketiga, tanyakan nilai pada orang lain. Kira-kira kalau saya melakukan seperti ini, bagaimana penilaianmu? Misalnya seperti itu. Terus kemudian apa hal yang sering dibicarakan? Kemudian amati hobi kita, kemudian cari pengalaman, kalau bisa ikuti tes bakat, kemudian cari poin plus diri Anda, kelebihan Anda dibandingkan orang lain itu apa. Nah, terus kemudian ada beberapa cara juga bagaimana kita bisa menggali potensi diri agar kita dapat melakukan versi terbaik dari diri sendiri dan mencapai tujuan-tujuan yang dimiliki. Satu, bisa mengenal diri sendiri. Kemudian yang kedua, bisa membangun rutinitas secara konsisten. Kemudian yang tiga, selalu meningkatkan kemampuan diri. Yang keempat, bisa menghindari penundaan. Jadi jangan menunda-menunda pekerjaan gitu. Kemudian mengatakan tidak. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang sebuah perbuatan baik ini memang harus sedikit dipaksa supaya kita menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kemudian apakah jati diri itu bisa berubah gitu? Yang terpenting adalah garis besarnya karakter dan jati diri pun juga bisa berubah. Di masa pubertas ya, teman, kemudian lingkungan itu baik sekolah maupun di rumah, di tempat kerja, itu merupakan beberapa faktor, 3 faktor yang paling berpengaruh. Sedangkan bagi yang lebih dewasa biasanya kondisi keluarga baru yang dibentuk maupun pekerjaannya lah yang membuatnya berubah. Nah, kemudian mengapa terbentuk jati diri bangsa Indonesia gitu? Ini dimulai dari jati diri karakter dari orang-orang individu tersebut sehingga memunculkan sebuah peradaban, mungkin pedesaan yang memiliki jati diri yang sesuai dengan karakter, kemudian naik ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat negara. Lah itulah jati diri. Bangsa itu terbentuknya mulai dari diri kita sendiri. Makanya ini adalah sesuatu hal yang mendasar yang sangat penting gitu. Sehingga apa? Kita bisa mengenali jati diri. Ketika kita sudah kenal dengan jati diri kita, maka kita akan tahu kemampuan kita, kesenangan kita, dan kita akan bisa mengukur ketika ada beberapa tanggung jawab, ada pekerjaan, ada kegiatan yang sekiranya itu membutuhkan sepak terjang kita akan bisa mengukur gitu. Kita kenal dengan jati diri kita tersendiri. Nah, itu yang paling penting gitu. Maka ketika seseorang itu kadang-kadang belum menemukan jati diri, kadang-kadang memang merasa bahwa seakan-akan bingung gitu. Saya harus seperti apa dan bagaimana gitu. Tapi yang pokok paling pentingnya adalah begini gitu. Jadi seseorang itu kadang-kadang dalam menemukan jati diri itu kan memang prosesnya sangat panjang karena kita perjalanan spiritual. Maka kita butuh penunjuk jalan yang dinamakan dengan guru ini tadi.
Nah, ketika kita dibimbing oleh seorang guru, maka segala pertanyaan yang ada dalam diri kita bisa ditemukan jawabannya dengan orang yang sudah berpengalaman. Kalau kita jawab sendiri, kita terjemahkan sendiri, bahayanya itu kadang-kadang kita nanti akan terkecoh dengan beberapa keputusan-keputusan yang harus kita ambil, sehingga menemukan yaitu yang dinamakan dengan salah langkah. Nah, kemudian mengenai jati diri ini juga dibarengi juga kadang-kadang pertanyaan, apa sih tujuan manusia diturunkan atau dihidupkan, diciptakan ke muka bumi? Terus kemudian suruh apa? Kemudian nanti kembalinya seperti apa? Meskipun setiap orang, setiap insan itu rata-rata punya agama dan dia juga diajarkan agama, baik yang terbentuk karena kecil diajarkan mulai dari orang tuanya, maupun dia belajar sendiri karena keinginan kuatnya. Tapi yang pasti pertanyaan itu jarang sekali orang bisa menjawab, dan pertanyaan itu juga sebenarnya sering muncul. Atau bahkan orang yang tidak terlintas pertanyaan seperti itu, ketika mendengar pertanyaan seperti itu dia mulai juga berpikir, oh iya ya. Nah, maka kita mengutip saja salah satu kalimat dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka tujuan kita diciptakan ke dunia ini apa? Ibadah. Nah, ibadah apakah hanya berupa sholat, puasa, zakat yang kemudian diawali dengan syahadat, kemudian ibadah haji dan sebagainya? Tidak. Tapi berupa ketika kita berhubungan baik dengan orang, ketika melakukan suatu pekerjaan, sebuah prestasi kita niati untuk ibadah, maka itu juga menjadi nilai ibadah. Maka manusia diciptakan oleh Allah, diturunkan ke bumi ini menjadi khalifah. Bukan hanya ibadah dalam tanda kutip secara horizontal saja, tapi secara vertikal. Karena fidunya wal akhirah, dunia akhirat. Bukan hanya akhirat saja. Artinya kita punya tanggung jawab bagaimana kita bisa hidup di dunia ini menjadi seorang pemimpin. Pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi keluarga, sekitar kita, bahkan seisi alam dunia ini. Fasilitas sudah ada, alam semesta dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita sudah memahami bahwa kita menjadi seorang khalifah untuk berbuat baik dan membuat keseimbangan alam rahmatan lil alamin yang sangat luar biasa, ini untuk bekal kita kembali lagi nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita asalnya dari Allah. Itu. Tetapi yang perlu dipahami bahwa ada ibadah horizontal dan ada ibadah vertikal. Nah, ketika kita sudah memahami hal itu, maka keseimbangan alam akan terjadi di situ. Mulai dari diri kita, diri orang lain dan lain sebagainya. Nah, dari situlah ketika kita sudah mengenali segala sesuatu halnya dari situ, bahwa kita diciptakan untuk ibadah dengan segala sesuatu halnya. Nah, ada mungkin beberapa orang ketika kita diciptakan untuk beribadah, kemudian apakah segala sesuatunya halnya kita korbankan? Ya tidak, karena ada beberapa fasilitas yang memang kita gunakan untuk ibadah itu. Ketika kita mendapatkan uang, salah satu contoh rezeki gitu, hanya sebagian saja yang kita amalkan, sebagian lagi juga boleh kita gunakan untuk makan, minum, gaya hidup dan sebagainya, yang tentunya adalah untuk menopang, membantu, menyemangati dan memaksimalkan nilai ibadah kita. Nah, di situ kembali kepada jati diri. Ketika kita sudah mengenali jati diri, maka kita bisa mengukur aku itu siapa, kemudian untuk apa dan akan bagaimana. Nah, kehidupan ini nanti akan jadi enak gitu. Kita tidak perlu terobsesi dengan orang lain yang amat sangat, sehingga seakan-akan kita harus menjadi seperti dia. Bagaimana ya caranya seperti dia gitu, baik gayanya, ininya, kesuksesannya dan sebagainya. Tidak bisa. Tetapi kalau beberapa nilai-nilai kebaikannya kita bisa contoh. Tapi sekali lagi, setiap manusia itu diciptakan itu berbeda-beda, keunikannya berbeda-beda. Maka seperti ada pepatah Jawa bahwa manusia ini adalah jagat cilik. Setiap orang itu mempunyai jagat atau kehidupannya sendiri-sendiri gitu. Bahkan guru spiritual yang sejati itu adalah
dalam dirinya sendiri. Nah, ini tidak kemana-mana, tidak kita cari, kita temukan, karena sebenarnya dia tidak hilang, tapi dia terpendam dalam diri kita untuk kita gali. Ketika kita gali, kita maksimalkan potensinya, maka jati diri itu sudah kita kenali, maka kita akan bisa memaksimalkan, karena kita sudah kenal dengan diri kita sendiri gitu. Maka orang lain, alam yang lain, dunia luar hanya sebagai motivasi saja, beberapa pembelajaran saja untuk bagaimana diri kita itu jauh lebih baik. Tapi sebenarnya kita tidak kehilangan, dan kita tidak perlu mencari di yang lainnya atau harus menjadi orang sukses seperti orang lain. Kita bisa sukses dengan cara kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Kita bisa terlihat menarik dengan gaya kita sendiri tanpa harus menjadi orang lain gitu. Karena ketika kita memaksa untuk menjadi orang lain seperti orang lain, meskipun orang lain terlihat sukses, menarik dan sebagainya, sebenarnya kita itu adalah melakukan sesuatu hal kezaliman dalam diri kita. Yang paling baik, yang paling penting, yang paling utama adalah kita mengenali diri kita sendiri, dan kita membuat kesuksesan untuk diri kita sendiri, kedaya tarian untuk kita diri sendiri itu dengan gaya kita, dengan konsep kita, sesuai dengan karakter kita. Itu yang paling penting gitu. Maka sesuai hal tersebut, ketika Anda sudah bisa menyaksikan atau mendengarkan video ini dengan sebaik-baiknya, maka ketika Anda masih bimbang dan belum maksimal dalam mengenali jati diri atau menggali potensi yang ada dalam diri Anda, maka harus menemukan seorang guru yang baik menurut Anda dan baik menurut Allah, sehingga Anda akan dibimbing, akan diarahkan untuk menjadi jauh lebih baik gitu. Nah, misal ada pertanyaan juga yang mengatakan bahwa manusia itu kan tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Yes, betul. Nah, kemudian kadang-kadang godaan seseorang ketika kita sudah menemukan guru, kemudian dalam perjalanan waktunya ternyata guru ini mengalami sesuatu hal yang di luar koridor, mungkin kepleset, kemudian mungkin khilaf dan sebagainya, kita seakan-akan merasa kehilangan kendali, kehilangan seorang sosok, mungkin kecewa berat dan sebagainya. Kembali kita kepada fokus yang utama ini tadi, bahwa manusia tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Anda harus bisa mandiri, karena memang kodrat manusia seperti itu. Nah, setiap guru ataupun pelatih itu kadang-kadang juga tidak jauh lebih baik daripada seseorang yang dilatih itu. Misal ada atlet lari itu, kemudian bukan berarti si pelatihnya itu pintarnya bisa melebihi kecepatan larinya si yang dilatih, bukan seperti itu gitu. Tapi kadang-kadang dia memang paham tekniknya bagaimana melatih, tapi setidaknya juga dia sudah punya pengalaman gitu loh. Yang dimaksud adalah garis besarnya, kadang-kadang siswa atau orang yang dilatih ini ketika sudah ketemu jati dirinya, sudah bisa memaksimalkan potensi dirinya, dia prestasinya bisa mengungguli gurunya. Maksudnya seperti itu. Artinya baik buruknya seorang guru itu sangat penting itu. Yang penting berpengalaman, kompeten, dan kemudian baik menurut Anda dan baik menurut Allah. Nah, dari situlah Anda akan bisa mendapatkan keberkahan seorang guru, dan bahkan Anda bisa menjadi wasilah masuk surganya seorang guru, karena guru itu juga menjadi orang tua kita nantinya gitu. Baik saudara-saudara semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam perjalanan hidup Anda, dalam doa-doa Anda, jangan lupa diselipkan untuk ditemukan dengan guru yang baik menurut Anda dan baik menurut Allah. Semoga dengan sedikit video ini bisa membukakan mata hati kita, pikiran kita, dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk bagaimana Anda menjadi orang yang tidak bingung, menjadi orang yang bisa punya kemantapan hati untuk memahami diri sendiri untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Baik rekan-rekan semua, sahabat semua, saudara-saudara semua yang menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Semoga Anda melalui video yang sederhana ini bisa menemukan jati diri Anda, bisa menggali potensi jati diri Anda, mengenali jati diri Anda, sehingga Anda tidak menengok keluaran untuk menemukan jati diri, tapi betul-betul jati diri itu adalah Anda temukan sendiri dalam diri kita, sehingga kita bisa mengukur
kemauan, kemampuan, dan keingintahuan kita untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.